Timnas Indonesia mendapat kabar gembira setelah meraih kemenangan atas Cina. Asa skuad Garuda lolos ronde 4 dengan menempati peringkat 3 semakin terbuka lebar. Skuad Garuda bakal mendapat calon lawan yang lebih mudah dengan mayoritas negara Timur Tengah. Cetak Gol coba merangkum prediksi lawan Indonesia di ronde 4 sebagai berikut. Selangkah lagi lolos ronde 4. Timnas Indonesia berhasil meraih kemenangan meyakinkan atas Cina. Hasil tersebut kembali menghidupkan asa pasukan Merah Putih untuk lolos ronde ketiga. Keangkeran Gelora Bung Karno kembali memperlihatkan magisnya yang buat tim lawan gak berkutik. Gak heran kalau media Cina seperti 163 memberikan pujian pada gemuruh stadion tersebut. Feeling pertandingan besar melawan Timnas Indonesia datang begitu saja bagi anak asuh Branko Ivankovic. Tempat ini nggak seperti stadion di Asia Tenggara lainnya, puji 163. Padahal media asal negeri Panda ini sempat meremehkan kualitas dari Timnas Indonesia sebelum bertanding. Tim Indonesia takut sebelum pertandingan, padahal pelatih kepala mereka mengatakan bahwa dia telah mempelajari permainan Tiongkok, tetapi tidak mendapatkan hasil apapun. Di lain sisi, anak asuh Patrick Kluivert memperbesar peluang finish di peringkat 3 grup C. Dengan koleksi 12 poin, skuad Garuda Nusantara semakin dekat untuk menyalip Arab Saudi. Anak asuh Herve Renard gak boleh kehilangan satupun poin untuk menjaga asa. Apalagi Arab Saudi ingin meraih hasil penuh agar gak kembali bertemu Indonesia di ronde keempat. Kemenangan ini juga semakin memperkokoh peluang Timnas Indonesia untuk lolos ke ronde keempat. Apalagi skuad Garuda bakal mendapatkan keuntungan besar di ronde keempat. Pasalnya, Timnas Indonesia berpotensi bertemu dengan dua tim dari posisi 4 grup A dan B. Di atas kertas, mereka akan lebih mudah ditaklukkan dibanding dengan peringkat ketiga dari grup lain. Mati-matian berjuang lawan Jepang. Setelah menghadapi Cina, Timnas Indonesia harus berjuang mati-matian di laga terakhir kontra Jepang. Laga hidup mati ini akan menentukan langkah skuad Garuda di kualifikasi Piala Dunia. Pasukan Samurai Biru dipastikan gak bakal ngoyo mencari kemenangan. Sebab anak asuh Hajime Moriyasu sudah dipastikan lolos sebagai pemuncak grup C dengan 20 poin. Namun hal ini justru ditanggapi sinis oleh surat kabar Sohu. Media asal Cina tersebut menuduh Jepang akan mengalah demi membantu Timnas Indonesia. Ini sama saja dengan mengisyaratkan bahwa Jepang akan sengaja kalah dalam 2 pertandingan kualifikasi Piala Dunia melawan Australia dan Indonesia, tulis Sohu. Mendengar tuduhan tersebut, Timnas Indonesia tetap fokus menghadapi Samurai Biru. Meskipun sulit, Patrick Kluivert mengaku masih percaya keajaiban demi mengalahkan Jepang. Terlebih lagi PSSI memasang target wajib menang kontra sang langganan Piala Dunia. Semua orang tahu tim Jepang sangat bagus, tapi kami akan berupaya maksimal untuk menang, ujar Kluivert. Peluang pasukan Merah Putih meraih 3 angka sejatinya masih sangat terbuka. Apalagi Hajime Moriyasu memutuskan untuk memarkir sejumlah pemain andalannya yang berkarir di Eropa. Nama-nama seperti Kaoru Mitoma, Ritsu Doan, serta Ayase Ueda turut terpinggirkan. Sebaliknya, sang juru taktik lebih mempercayakan skuad kali ini kepada pemain muda yang merumput di liga lokal. Tercatat setidaknya ada 7 nama yang baru pertama kali dipanggil ke skuad senior. Secara pengalaman, jelas mereka kalah telak dari bintang Garuda Nusantara seperti Jay Itzes dan Misilgars. Meski begitu, PSSI memilih realistis dengan menargetkan lolos lewat ronde keempat. Target kita paling tidak ranking 3 atau 4, supaya bisa ke playoff, ujar Erick Thohir. Arab Saudi. Nantinya di ronde keempat, Timnas Indonesia bakal kembali ditantang sejumlah lawan tangguh. Salah satunya Arab Saudi yang berada satu grup bersama Garuda Nusantara. The Green Falcon sendiri masih sikut-sikutan dengan pasukan Merah Putih di tangga klasemen. Dua tim ini saling berebut peringkat ketiga dan keempat hingga partai terakhir. Di babak ini, anak asuh Patrick Kluivert gak boleh meremehkan Arab Saudi. Rizky Ridho dan kolega diharamkan larut dalam euforia usai memetik hasil positif dalam 2 laga sebelumnya. Pasalnya mereka tak pernah kalah saat bertemu wakil Timur Tengah ini di ronde ketiga. Pasukan Elang Hijau bahkan pernah dilibas 2-0 saat bertandang ke Gelora Bung Karno.
Namun hal tersebut diprediksi bakal sulit terulang jika kedua tim berduel kembali, sebab Arab Saudi terus menggeber persiapan serius di bawah kepemimpinan Herve Renard. Dilansir dari Arab News, juru taktik asal Prancis itu sudah memulai pemusatan latihan di Al Ettifaq Club Stadium. Dirinya terus memoles anak asuhnya dengan latihan taktis dan penguasaan bola. Bahkan The Green Falcon sudah sempat menjalankan laga uji coba kontra Yordania. Segala persiapan tadi langsung berbuah manis usai meraih kemenangan meyakinkan 2-0. Padahal mereka selalu kesulitan menaklukkan Yordania dalam 5 pertemuan terakhir. Dengan begitu, Arab Saudi kemungkinan besar bakal mengukir hasil serupa saat menghadapi Bahrain. Jika berhasil menang, perolehan poin mereka bakal melambung menjadi 13. Namun jika Arab cuma bisa imbang atau kalah, Indonesia bisa menyalip dengan selisih 1 atau 2 angka. Qatar. Timnas Qatar juga menjadi salah satu kandidat lawan Indonesia di ronde keempat. Diketahui skuad Al-Anabi kesulitan mengejar poin Uzbekistan yang bertengger di peringkat kedua grup A. Performa Qatar mengalami penurunan drastis pasca juara Piala Asia 2023. Di laga terakhir ronde ketiga, skuad Al-Anabi bahkan babak belur dihajar Kirgistan dengan skor telak 3-1. Meski begitu, kekuatan timnas Qatar patut diwaspadai oleh JIZ dan kolega. Pasalnya pihak federasi mulai melakukan perombakan total khususnya di sektor kepelatihan. Terbaru QFA telah resmi memperkenalkan Julen Lopetegui sebagai manajer anyar. Mantan pelatih Real Madrid ini bahkan diikat kontrak jangka panjang sampai tahun 2027. Lopetegui pun langsung mengusung ambisi besarnya pasca ditunjuk menjadi manajer. Pelatih asal Spanyol ini mengaku siap memulai perjalanan baru dengan harapan yang cukup cerah. Pihak federasi juga menyambutnya dan berharap Lopetegui bisa memenuhi ambisinya, siap untuk babak baru. Selamat datang Lopetegui, kami gembira perjalanan ini bersama-sama. Tulis QFA. Tugas berat pun menanti sang pelatih karena harus bisa membawa Qatar lolos ronde 4. Namun Lopetegui tetap santai dan berjanji akan membawa mental juara Real Madrid ke timnas Qatar. Situasi yang kami hadapi saat ini memang sulit, namun kami yakin ini adalah kesempatan besar untuk lolos ronde keempat di bulan Oktober nanti, tegas Lopetegui. Selain mewaspadai regenerasi, Indonesia juga harus berhati-hati dengan timnas Qatar. Pasalnya saat bertanding, skuad Garuda kerap dikerjain oleh wasit yang membawa kerugian besar. Buktinya timnas U23 harus kalah 0-2 dari Qatar akibat kebijakan nyeleneh wasit. Saat itu Nasrullah Kabirov menguntungkan skuad Al-Anabi muda, dengan mudah meniup peluit ketika mereka dilanggar. Banyak keputusan aneh wasit di sepanjang pertandingan. Kalau kalian melihatnya, itu bukan pertandingan sepak bola. Ini sebuah pertunjukan komedi dan sangat berlebihan. Kritik Shin Taeyong. Buat kamu yang pengen beli jersey timnas Indonesia di tanggal tua, cobain deh beli jersey timnas di Distro Bandung. Dijamin kualitasnya terjaga. Cek linknya di bawah ini. Irak. Timnas Indonesia juga berpotensi bentrok dengan Irak di ronde keempat. Pasukan Singa Mesopotamia sendiri sejatinya punya kans kecil berlaga di babak keempat. Alasannya karena mereka masih berpeluang finish sebagai runner-up atau juara grup B. Saat ini Irak bertengger di peringkat ketiga dengan koleksi 12 poin. Sialnya, raksasa Timur Tengah ini akan mendapat lawan berat di penghujung ronde ketiga. Pasalnya, negeri 1001 malam bakal ditantang Korea Selatan dan Yordania. Kedua tim ini berstatus sebagai pemuncak grup B di atas Irak. Yordania yang bercokol di posisi runner-up mengoleksi 13 poin, sementara negeri ginseng nyaman di pucuk dengan 16 angka. Dengan dua laga sulit yang menanti, mustahil bagi Irak untuk bisa lolos dengan mudah. Apalagi Korea Selatan berambisi untuk mengunci tiket lolos ke Piala Dunia lebih cepat. Selain Irak, skuad Teguk Warrior sendiri bakal berduel dengan Kuwait. Wakil Timur Tengah tersebut menghuni peringkat terbuncit grup B dengan koleksi 5 angka. Alhasil Irak diprediksi bakal berakhir tragis dan lengser ke ronde keempat. Laga ini sebenarnya menjadi keuntungan bagi timnas Indonesia untuk bisa membalaskan dendamnya. Pasalnya, skuad Garuda selalu kesulitan menang saat berhadapan dengan Singa Mesopotamia. Bahkan dari 4 pertemuan terakhir, pasukan Merah Putih selalu berhasil ditaklukkan. Beberapa di antaranya terjadi pada kualifikasi Piala Dunia ronde kedua. Saat itu Garuda Nusantara dibabat habis dengan 7 gol lewat duel sengit 2 pertemuan. Parahnya, timnas Indonesia tidak mampu memberikan perlawanan berarti dan cuma mencetak 1 gol. Oman.
Oman menjadi negara Timur Tengah selanjutnya yang jadi kandidat lawan kuat Indonesia di ronde keempat. Pasukan Samba Teluk diketahui tampil luar biasa di penghujung ronde ketiga. Bagaimana tidak, mereka berhasil mengimbangi permainan Korea Selatan. Hebatnya lagi, skuad Al-Ahmar menahan imbang pasukan Taeguk dengan status tim tamu. Nggak heran hasil ini langsung membuat kagum Jonggang Daily selaku media Korea Selatan. Korea tampil kelimpungan dan Oman terus melancarkan tekanan serta berhasil menyamai kedudukan akibat reaksi pemain yang lamban. Lapor Jonggang Daily. Skuad Samba Teluk juga terus mematangkan persiapannya demi mengunci tiket ronde keempat. Baru-baru ini Oman melibas Libanon 1-0 dan timnas Niger 4-1. Gak heran timnas Indonesia harus mewaspadai Mushan Al-Ghassani dan kolega. Apalagi skuad Garuda Nusantara masih belum unggul secara head-to-head. Pasukan Merah Putih tak pernah menang saat menjamu Oman dari 3 kesempatan. Meski begitu, peluang Indonesia memenangkan laga kontra Oman masih terbuka lebar. Pasalnya, materi pemain yang diboyong Garuda Nusantara sudah jauh berbeda. Sebelumnya, Indonesia bertanding dengan Oman tanpa diperkuat pemain abroad dari Eropa. Alhasil, skuad Garuda harus tumbang 1-3 pada laga yang berlangsung di Dubai pada 2021 silam. Uni Emirat Arab. Masih dari Timur Tengah, ada Uni Emirat Arab yang bakal berhadapan dengan Indonesia. Sama seperti Oman, skuad anak Zayed tampil mengejutkan di ronde ketiga. Bagaimana tidak, mereka sempat menggilas Korea Utara dengan skor 5-1. Kehebatan pasukan putih makin terlihat usai membantai Qatar 5 gol tanpa balas. Anehnya, pihak federasi mencoret Paulo Bento yang berhasil menjadikan UEA tim kuda hitam. Keputusan aneh ini langsung dikritik oleh banyak fans. Seperti biasa, memecat pelatih lama dan nanti bakal menunjuk pelatih baru yang lebih buruk. Siapa lagi yang membuat kita sukses selain Bento? Padahal dia pelatih yang haus akan kemenangan. Kritik salah satu fans timnas Uni Emirat Arab. Usut punya usut, Federasi Sepak Bola UEA nggak puas dengan performa Bento di awal ronde ketiga. Mantan pelatih timnas Korea Selatan ini dicibir karena kalah saing dari Iran dan Uzbekistan. Sebagai penggantinya, Cosmin Olariu ditunjuk sebagai nakoda anyar anak-anak Zayed. Olariu dianggap sosok yang tepat karena berpengalaman menukangi beberapa tim lokal Uni Emirat Arab. Namun Olariu selalu ditimpa nasib sial saat melatih tim nasional. Dirinya gagal total membawa Arab Saudi berbicara banyak di Piala Asia 2015 karena gugur di fase grup. Alhasil timnas Indonesia bisa memanfaatkan kekacauan di ruang ganti Uni Emirat Arab. Namun skuad Merah Putih punya catatan kelam karena pernah digasak 0-5 di kualifikasi Piala Dunia 2022. Ditambah lagi skuad Merah Putih terakhir kali menang melawan UEA terjadi di tahun 1981. Alhasil, Patrick Kluivert bakal menghadapi jalan terjal demi meraih satu kemenangan melawan pasukan putih. Di lain sisi, Uni Emirat Arab juga terus menambah kekuatannya dengan pemain naturalisasi Brazil. Beberapa di antaranya adalah Lucas Pimenta, Marcos Meloni, dan Fabio De Lima. Cara lolos timnas Indonesia. Ronde keempat kualifikasi zona Asia nantinya akan diikuti sebanyak 6 tim. Masing-masing tim bakal dibagi menjadi 2 grup yang terdiri dari 3 negara. Regulasi AFC sendiri hanya mengizinkan 2 juara grup untuk lolos ke Piala Dunia. Demi meraih tiket tersebut, timnas Indonesia perlu mengantongi setidaknya 2 kemenangan. Raihan 6 poin sudah cukup sulit dikejar kontestan lain yang berada di posisi kedua. Hitung-hitungan ini wajib dipenuhi anak asuh Patrick Kluivert jika ingin lolos lebih cepat. Namun Garuda Nusantara sejatinya masih punya kans lolos dengan cara alternatif. Pasalnya Indonesia cukup mengakhiri ronde keempat dengan status runner-up. Hasil ini bakal membawa pasukan Merah Putih melaju ke ronde kelima. Nantinya Rizky Ridho dan kolega perlu diadu lagi dengan sesama peringkat 2 dari grup lainnya. Jika berhasil menang, mereka berhak mendapat satu tempat di playoff antar konfederasi. Untuk saat ini lawan di babak tersebut belum bisa ditentukan. Akan tetapi berdasarkan peringkat konfederasi lainnya, lawan-lawan sulit diprediksi bakal kembali hadir. Sebut saja Venezuela dari CONMEBOL, serta Kamerun dan Senegal dari Afrika. Meski begitu, timnas Indonesia tak perlu tertekan dan cukup fokus di ronde keempat terlebih dahulu. Pasalnya, peluang skuad Garuda lolos sebenarnya terbilang cukup besar. Jersey vintage keren timnas Indonesia bisa menambah gairah dukunganmu. Cek linknya di bawah ini. Itulah ulasan prediksi calon lawan timnas Indonesia di ronde keempat. Bagaimana pendapatmu? Akankah skuad Garuda sanggup mewujudkan mimpinya lolos ke Piala Dunia? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.